Haleluya, para pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, pendengar sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, para kudus Allah di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum daripada itu, marilah kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dengan pujian ini kita merenungkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa, tetapi kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintaku padamu, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmatmu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintaku padamu, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmatmu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmatmu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku.
hidupku. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebagai manusia kami lemah. Sebagai manusia sering kami tidak punya kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau setiap waktu. Ya Yesus, ya Roh Kudus, pegang tangan kami, tuntun kami. Sehingga kami dapat punya satu kemampuan dalam satu tindakan komitmen untuk melupakan apa yang di belakang kami dan terus mengejar apa yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa. Hamba akan menyampaikan firman-Mu, hamba terbatas. Engkau tidak terbatas. Sampaikan maksud hati-Mu bagi kami. Urapi kami semua hamba-Mu sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Bahkan semua pendengar, pemirsa, para jemaat Tuhan di mana saja berada. Siap sampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang luar biasa atas kita, untuk kemurahan-Nya yang hebat atas kita. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Satu tema yang ingin kita belajar bersama-sama pagi hari ini, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saya mengambil Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jadi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya tabiat-tabiat kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, janganlah sampai menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga kita tidak dapat dibedakan dengan orang-orang di dunia, artinya orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Memang ada beberapa jenis manusia di dunia ini yang dibedakan oleh Alkitab, seperti manusia-manusia duniawi yang disebut sebagai dalam terjemahan Yunani itu anthropos sarkikoi. Itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Mereka orang-orang yang tidak tahu menahu tentang Tuhan. Ya. Tetapi hendaklah kita mempertahankan diri kita sebagai manusia-manusia yang disebut anthropos pneumatikoi. Itu orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan, hidup menurut Alkitab, dan mereka berjalan di jalan Tuhan. Ya. Sehingga Alkitab dengan tegas di sini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang terjebak dan terkontaminasi oleh keadaan dunia hari-hari ini. Ya, sehingga kehidupan mereka tidak dapat dibedakan dengan kehidupan dunia. Ya, mereka tidak dapat lagi mempertahankan jati diri Kristus yang ada di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu ada penegasan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ini pembaharuan budi itu di sini perlu satu tindakan pertobatan yang total, satu tindakan pertobatan yang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pengagungan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar di mana saja Anda berada, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Air laut itu di samudra raya itu asin rasanya, air garam, air asin. Ya. Tetapi ikan yang hidup di dalam laut itu tidak menjadi asin. Nah, itu dia. Jadi air laut itu asin, tetapi ikan yang hidup di dalamnya itu dagingnya tidak asin. Wah, luar biasa. Ini bagian yang pertama yang saya bagikan. Jadi orang-orang percaya, kita sekalian, hendaklah kita belajar dari ikan-ikan di laut itu. Ini sederhana. Kita belajar dari ikan-ikan di laut itu. Kendati pun mereka ada di laut yang asin, tetapi daging mereka tidak asin.
Artinya bahwa kendati pun kita sebagai jemaat Tuhan, kita diutus ke tengah-tengah dunia yang asin bagaikan laut itu, tetapi kita tidak menjadi asin atau kita menjadi serupa atau semirip dengan dunia ini. Tidak demikian. Jadi kita belajar dari ikan itu. Ya. Kita ada di dunia ini. Waktu kita dipanggil dan kita dipanggil, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Memang kita ada di seperti lautan dosa itu, dunia bagaikan lautan dosa itu. Tetapi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Allah benar-benar, Yesus benar-benar lewat kuasa darahnya, dia mengubah kita. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru. Kita memiliki karakter Kristus. Imago Dei kita yang rusak atau karakter Allah yang rusak itu dibaharui lagi oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru. Dan kita hidup di dalam satu perangai yang baru. Dan kita disebut sebagai orang-orang kudus. Dan sebenarnya apa sih arti dari kudus itu? Kudus itu artinya kita ada hidup di dunia, tetapi kita tidak mengikuti cara hidup dunia. Tetapi hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, memuji, mengagungkan Dia, melayani Dia. Walaupun kita ada di tengah asinnya dunia ini, kita tetap kudus, kita tetap tawar. Sama sekali kita tidak terpengaruh, sama sekali kita tidak terkontaminasi, sama sekali kita tidak terjebak. Tetapi kita benar-benar mempertahankan jati diri Kristus yang ada di dalam kita, yaitu kita umat-umat kudus kepunyaan Allah yang telah ditebus oleh darah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib di Kalvari itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi jemaat Tuhan, para pendengar, memang air laut itu asin rasanya, tetapi ikan-ikan yang hidup di dalam laut itu mereka tidak menjadi asin. Mengapa? Mengapa mereka bisa demikian tidak menjadi asin? Karena ikan-ikan itu menurut penelitian mereka punya kemampuan untuk mencegah mineral garam air laut yang akan meresap ke dalam tubuh mereka. Ya, sekali lagi, jadi ikan-ikan itu mereka punya satu kemampuan untuk mencegah mineral garam air laut yang dapat meresap ke dalam tubuh mereka. Mereka memiliki insulasi, ya, mereka memiliki satu daya insulin yang luar biasa. Dan hendaklah kita sebagai orang-orang percaya, kita pun demikian. Kita dapat menyaring apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti ikan itu. Dia memiliki filterisasi. Dia mampu memfilter mineral garam itu sehingga tubuhnya tidak terasa asin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah menjadi orang-orang kudusnya Allah, orang-orang kudusnya Kristus itu. Hendaklah kita tetap setia, kita tinggal di dalam Dia seperti ikan di tengah laut asin itu. Puji nama Tuhan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Coba kita lihat Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 32 sampai 33. Saya ingin baca Injil Matius 25. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 32 sampai 33. Itu tentang penghakiman terakhir. Ya, ini akan dibedakan nanti kita. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Artinya bahwa menjadi serupa dengan dunia ini, kalau tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ada dua kelompok manusia di dunia ini. Ada yang berperangai Kristus atau karakter Kristus, ada yang memakai karakter duniawi. Dan hari-hari ini Tuhan mulai membedakan setiap kita, seperti membedakan kambing dengan domba. Kalau memang kita adalah karakter domba, adalah orang-orang yang telah dikuduskan,
kita sama sekali tidak terkontaminasi, tercampur dengan dunia ini. Kita tetap menjaga tubuh rohani kita, stabilitasnya begitu luar biasa. Kita tidak akan terpengaruh dengan dunia ini. Kita tidak akan terpengaruh dengan apapun kemanisan dan rayuan dunia ini. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Seperti pada kedatangan Kristus nanti, kambing itu akan dipisahkan dengan domba. Ingat, karakter anak-anak Tuhan, mereka adalah domba-domba itu. Sama seperti lalang dan gandum yang bertumbuh bersama-sama. Tetapi gandum akhirnya dibawa ke rumah Allah, ke gudang Allah. Sama seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala yang jahat. Tetapi dia benar-benar memiliki ciri khas hidup yang sama seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa, pendengar, orang-orang kudus di mana saja Anda berada, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Belajar dari ikan-ikan di laut itu. Walaupun dia berenang di laut, tinggal di laut, tetapi dagingnya tidak asin. Dan ketika dipisahkan, ada contoh yang Yesus Kristus katakan dalam Injil Sinoptik itu, ketika jaring itu ditebarkan, ikan-ikan itu ditangkap, diambil, ikan-ikan yang terbaik saja yang di bawah, yang diambil. Tetapi ikan-ikan yang tidak masuk dalam kriteria tidak diambil. Hendaklah bagian-bagian ini menjadi satu pengamatan rohani bagi kita, bahwa kita akan menjadi juga salah satu orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, tidak menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Bagian yang kedua ini, Roma 12 ayat 2 tadi. Karena serupa dengan dunia itu antara lain, orang-orang yang hidupnya sama seperti dunia itu, serupa dengan dunia itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki sikap mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang egonya begitu tinggi. Orang-orang yang materialistis. Hidupnya cuma untuk uang. Hidupnya cuma untuk harta benda. Dan sama sekali perhitungan tentang Tuhan itu tidak menjadi satu perhitungan bagi mereka. Mereka orang-orang yang hedonisme. Hidupnya duniawi. Hidupnya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Hidupnya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Walaupun mungkin dekat, tetapi tidak menjadi satu prioritas bagi mereka. Mereka suka berbuat dosa. Mereka tidak takut akan Tuhan dan sebagainya. Ini orang-orang yang hidupnya serupa dengan dunia ini. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, pemirsa, pendengar di mana saja kita berada, janganlah, ada nasihat di bagian kedua ini, janganlah kita terinfeksi oleh nilai-nilai dunia yang tidak menuruti kehendak Allah. Jangan Anda terinfeksi dengan cara-cara hidup dunia yang menyesatkanmu. Jangan Anda terinfeksi dengan cara-cara hidup dunia yang sedang menggiringmu kepada hukuman yang kekal. Jangan Anda terpengaruh dengan dunia sehingga Anda terlambat untuk kembali kepada Allah. Jangan Anda terpengaruh dengan rayuan dan kemanisan dunia sehingga langkahmu salah dan pintu anugerah itu tertutup bagi engkau. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau kita lihat Roma 12 ayat 1 dan ayat yang ketiga, apa kata firman Tuhan di sana? Dari Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Kita tidak perlu terpengaruh dengan dunia ini. Roma pasal 12 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan dunia, yang tidak terpengaruh dengan dunia, mereka mempersembahkan hidup mereka sesuai nasihat itu. Mereka mempersembahkan tubuh mereka menjadi persembahan yang hidup bagi Kristus. Mereka mempersembahkan hidup mereka yang kudus. Mereka mempersembahkan hidup mereka yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu adalah ibadah mereka yang sejati setiap waktu. Puji nama Tuhan. Mau mempersembahkan hidup kita yang kudus, mau mempersembahkan hidup kita yang berkenan, mau mempersembahkan hidup kita kepada Dia.
sang pemilik hidup ini. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, jangan lagi kita hidup serupa dengan dunia ini. Ayat yang ketiga dari Roma pasal 12, ayat yang ketiga berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hidup bersyukur saja dengan apa yang ada, dengan karunia Allah yang Dia berikan kepada kita. Terus beriman kepada Kristus. Orang-orang yang percaya tidak pernah mengalami kesulitan. Orang-orang yang percaya tidak pernah mereka mengalami hal-hal yang sulit apabila Tuhan dengan anugerahnya ingin membela hidup mereka. Jangan Anda memaksakan pikiran-pikiran yang terlalu tinggi sehingga Anda belum mampu menggapainya, tetapi Anda mengambil langkah-langkah bodoh sehingga itu menyebabkan hukuman bagi hidupmu baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa, tidak menjadi serupa dengan dunia ini bagian yang ketiga. Ada di bagian yang ketiga itu ada dua jenis sikap orang terhadap dunia yang tidak tepat. Ada sikap orang, ada dua sikap yang ada dua sikap orang terhadap dunia yang tidak tepat. Ada sikap yang tidak tepat. Ada dua bagian itu. Yang pertama adalah imitasi, meniru dunia. Banyak orang-orang hari-hari ini meniru cara dunia, padahal sudah tahu firman Tuhan. Orang Kristen, jemaat Tuhan, malah ada para pendeta. Ini berbahaya. Meniru dunia, padahal itu palsu. Imitasi itu adalah meniru dunia, tapi itu dalam satu kepalsuan, dalam satu kemunafikan. Melakukan hal-hal duniawi, ikut tiru, meniru orang-orang lain, padahal sebenarnya hidupnya telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi janganlah kita meniru dunia ini. Jangan kita meniru kepalsuan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Meniru dunia, imitasi. Bahkan hari-hari ini ada orang yang sikap yang kedua itu isolasi. Mereka ada menjauhi dunia. Mereka menutup diri, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan bersama anak-anak Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari tubuh Kristus. Tuhan tidak menghendaki bagian-bagian ini. Bapak Ibu pemirsa Yesus Kristus kasih, Tuhan tidak menghendaki. Tetapi yang Tuhan kehendaki agar kita dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita sedang disaring. Tuhan sedang menyaring, Tuhan sedang memegang apa itu namanya di Alkitab. Dia sedang memilah setiap orang-orang Kristen. Dia dapat menyaring apa yang berguna bagi kebutuhan rohani. Tuhan hari-hari ini, Anda jangan hidup terkontaminasi dengan dunia, menjadi imitasi, menjadi orang-orang yang mengisolasi diri dari persekutuan dengan Kristus. Sebab harus maju terus, sebab Tuhan Allah kita dengan tangannya yang penuh kuasa, Dia mampu memfilterisasi hal-hal yang terbaik untuk menjadi jaminan bagi hidup kita. Dengan demikian, kendati pun kita tetap berada di dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab Tuhan menyuplai semua yang terbaik bagi kita. Dia memfilter semua yang terbaik bagi kita, seperti ikan-ikan itu. Nah, selain itu, hendaklah kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Budi kita itu adalah salah satu bagian di dalam otak kita, pikiran kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Yang kehendak Tuhan ini yang tidak. Itu budi itu namanya.
Marilah kita memiliki budi yang akal budi yang dikuduskan oleh darah Yesus, akal budi yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada, mari berubah. Kita berubah. Tinggalkan keinginan-keinginan dunia, tinggalkan kebiasaan dunia, katakan kepada rayuan dunia, selamat tinggal. Aku mau hidup bagi Tuhanku. Di dalam terjemahan Alkitab di sana itu berkata tentang pembaharuan, perubahan, pemulihan, itu disebut metamorfosis. Metamorfosis, suatu istilah yang dipakai dari ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Jadi jangan kita hidup dan berpikir seperti manusia lama, manusia duniawi, tapi terus kita berubah. Terus kita berubah di dalam Dia, ya. Kita berubah di dalam Tuhan, kita berubah dalam rencana-rencana yang ajaib bagi kita, bertumbuh sebagai Kristen. Metamorfosis, orang setiap kita harus berubah. Jangan Anda menjadi Kristen tapi Anda menjadi anggota gereja tapi Anda masih membawa hidup lama. Jangan Anda menjadi Kristen tapi Anda masih terikat dengan hidup yang lama. Jangan Anda melayani Tuhan tetapi Anda masih terikat. Anda harus berubah. Harus terjadi satu proses metamorfosis di dalam hidup kita, dari ulat menjadi kupu-kupu. Harus ada perubahan. Jangan terus kita terkandas dengan rayuan-rayuan dunia. Jadi marilah kita menyerahkan diri kita untuk terus menerus diperbaharui menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Mari terus kita menyerahkan hidup kita menjadi manusia baru, ditebus oleh darah Yesus, menjadi serupa dengan Kristus. Terus bertumbuh. Biarlah kita mengalami perubahan budi di dalam Kristus. Kita punya keputusan-keputusan. Kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah pilihan kita. Jangan salah memilih. Jangan menjadi serupa atau mirip dengan dunia ini. Tetapi serahkanlah dirimu untuk ditransformasikan, dibaharui di dalam Kristus lewat kekuatan kuasa darahnya. Jadilah yang terbaik. Dan pasti kita akan mencapainya. Jangan terpengaruh dengan dunia ini. Tetap terus setia kepada Tuhan. Jangan terpengaruh, terkontaminasi dengan keadaan dunia ini. Tetapi tetaplah setia. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang bisa berubah adalah orang-orang yang dekat Tuhan. Setiap hari berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan khotbah-khotbah, dan itu akan membuat dia terus bertumbuh dan di dalam Kristus, terus bertumbuh ke arah Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu pedoman bagi hidup kita, bahwa kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak terpengaruh dengan dunia ini. Memang tawaran hari-hari ini banyak, enak-enak, manis-manis, gagah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa. Tapi saya ingin beritahu semua itu hanya sementara. Kita sedang diproses di dalam kekekalan. Dosa ingin menghambat kekekalan itu dengan menipu Adam dan Hawa sehingga mereka berdosa. Tetapi lewat anugerah Allah yang besar, Dia mengirim Yesus Kristus datang ke dunia ini. Sebenarnya kita masuk di dalam kematian kekal, tapi Dia datang mati di kayu salib. Kristus Yesus itu, darahnya menebus kita, sehingga porsi kita kembali. Kita akan juga hidup di dalam kekekalan itu. Kekekalan dikembalikan, dan kita sekarang merebutnya sebagai orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Biar kita penuh dengan firman Tuhan, agar kita tidak terpengaruh dan terkontaminasi oleh dunia ini. Tuhan, penuhkan ku dengan
firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Oh, oh, oh. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Oh, oh, oh. Tuhan, penuhkan kami dengan firman, agar kami tidak terpengaruh dengan dunia ini. Kami tetap mempertahankan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga Engkau tidak menangis karena kami jatuh ke dalam dosa. Kami tidak mau iblis tertawa, tapi kami mau iblis tunduk dan malu, karena kami menang atas segala tipuan, tipu muslihat dunia. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami muliakan Tuhan, kami muliakan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus, menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih buat firman-Mu. Jamah kami umat-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu.
Haleluya. Ampuni, kuduskan kami atas segala kesalahan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa menjamah setiap hati pagi hari ini. Mereka yang telah melupakan Engkau dipanggil kembali, dicari dan dipanggil kembali. Gendong pelukan Tuhan, terus pakai, pimpin, tuntun mereka sehingga mereka bersorak-sorai masuk di dalam keselamatan yang kekal itu. Pakai gerejamu, pakai hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu, umatmu, para gembala, hamba-hamba Tuhan, penginjil di mana saja berada, untuk menyelamatkan banyak orang yang terhilang, yang masih hidup serupa dengan dunia ini, biar mereka kembali kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru, semua kutuk diputuskan, digantikan berkat. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati semua kita hari ini yang sudah beratensi di sini. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi, keluarga, pekerjaan kita. Pada pertemuan yang berikutnya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.